Hati-hati pada pasien dengan diet ekstrim. Secara teknis ada dua mekanisme yang bisa menyebabkan terbentuknya batu pada orang yang diet ekstrim. Yang pertama, terjadi peningkatan kadar kolesterol di dalam kandung empedu. Pada saat pasien diet ekstrim atau sangat rendah kalori, maka tubuh akan menghancurkan lemak dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Sehingga hati akan mengirimkan kolesterol ke dalam kandung empedu, sehingga cairan empedu dalam kandung empedu menjadi super saturated atau sangat jenuh. Akhirnya terbentuk kristal-kristal batu. Yang kedua, pada pasien yang sangat dietnya ekstrim, kandung empedu ini mengandung cairan empedu dan dia bertugas untuk mencerna lemak. Pada pasien yang zero lemak makannya, maka si kandung empedu ini tidak menerima signal untuk berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Sehingga cairan empedu akan stasis di dalam kandung empedu dan akhirnya terbentuk batu. Pemirsa, kalau kita belajar IPA dulu ya waktu SMP kayaknya biologi gitu ya. Nah ini kan memang ada salah satu bagian dalam tubuh kita namanya adalah empedu. Ada saluran empedu, ada juga kantong empedu untuk menyimpan si empedunya itu sendiri. Ada banyak fungsi dari empedu ini sendiri, tapi yang sangat disayangkan adalah banyak orang mengalami yang namanya batu empedu. Itu tuh gimana ceritanya di saluran atau kantong empedu ini bisa muncul batu gitu ya. Nah, apa penyebabnya, gejala klinisnya seperti apa, gimana cara menegakkan diagnosis, dan yang terpenting adalah penanganan dari batu empedu ini seperti apa. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, gimana sih cara mengenali gejala dari batu empedu dan penanganannya seperti apa. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar empedu. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Sumanto SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Selamat pagi dok, apa kabar? Pagi. Sehat ya dok ya? Selamat datang kembali di Bincang Sehati dok. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar batu empedu. Ini kan mungkin case-nya mungkin lumayan banyak di luar sana, tapi mungkin orang nggak ngeh ya bahwasanya oh ini tuh beberapa hal yang bisa menyebabkan batu empedu dan gejala klinisnya. Karena kadang-kadang mungkin orang nggak notice bahwa ada gejala klinis, tapi mereka tetap aja laju gitu ya, sehingga akhirnya mungkin batunya semakin membesar dan semakin memburuk kondisi. Nanti kita bahas mitos faktanya dulu ya dok ya. Yang pertama adalah seputar empedu. Konsumsi kopi katanya bisa merusak fungsi empedu. Waduh, ini kan sekarang kayaknya bonus demografi yang semakin meningkat gitu ya, sehingga banyak mungkin milenial atau Gen Z yang penikmat kopi nih ya, coffee lover, sehingga orang kepikiran bener nggak sih dok kalau akhirnya konsumsi kopi ini bisa merusak empedu, jadi takut nih gitu ya, karena mungkin ada yang sehari bisa berapa cup, berapa shot gitu, ekstra gitu, double ekstra. Nah gimana nih dok? Nah, sebetulnya ini mitos. Mitos, ya. Kopi tidak mengganggu fungsi dari cairan empedu. Malah justru dia bisa mencegah terbentuknya batu empedu. Oh, wow. Karena kopi ini mengandung kafein yang bisa membantu untuk kontraksi dari kandung empedunya. Sehingga mengurangi terjadinya stasis di cairan di kandung empedu. Nah pertanyaannya, kalau untuk membantu ini pemirsa pasti bertanya-tanya, udah kalau gitu saya seharian minum kopi deh dok. Maksudnya pikirannya gini, oh tadi kan dokter bilang di dalam kopi kan ada kafeinnya. So mungkin banyak yang berpikir the more you drink caffeine, the better effect untuk empedunya gitu. Tapi kan nggak harus seperti itu dok, kan jadi over jadinya. Ya tentunya nggak mungkin kita minum kayak 6 gelas sehari kan, bisa pusing kita ya. Paling ya adalah batas-batas normal, sehingga wajar lah kalau minum kopi mungkin sehari cuma segelas. Oke. Jadi yang sedang-sedang saja. Betul. Sama kandungannya juga kali ya dok ya. Kandungan kopi kan ya oke lah, memang ada kafein di dalamnya. Tapi kan mungkin sekarang kan banyak banget jenis kopi ya dok ya. Itu juga harus diwaspadai. Tapi itu berlaku nggak dok? Maksudnya untuk semua orang atau untuk case-case khusus? Ini berlaku hanya untuk orang-orang dengan riwayat kesehatan seperti ini. Tapi kalau untuk orang-orang dengan nggak ngerti ya, mungkin komorbid tertentu, sehingga akhirnya kopi yang harusnya baik untuk empedu ini jadi berbalik arah. Ada nggak kondisi orang-orang seperti ini? Enggak sih, nggak disebutkan kalau si kopi ini bisa malah berbalik mengganggu fungsi empedu ya. Oke. Tapi secara umum memang baik lah ya. Baik, gitu ya, dok ya. betul. Asal dikonsumsi normal, tidak berlebihan. Baik ya, kita lanjut yang kedua ya. Oke. Empedu membantu penyerapan vitamin dari makanan. Wah, ini mitos atau fakta nih dok?
Ini fakta untuk vitamin tertentu. Oh. Ya, jadi kan cairan empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak. Nah, lemak ini perannya penting untuk vitamin-vitamin yang larut lemak. Misalnya yang kita kenal vitamin A, D, E, ya kan. Nah, si cairan empedu ini setelah mencerna lemak menjadi partikel yang lebih kecil, dia akan membantu kerja satu enzim pencernaan di dalam perut, yaitu enzim lipase. Nah, akhirnya dia terbentuklah misel atau kita bilang dengan truk-truk kecil pengangkut si vitamin ini untuk dibawa ke usus untuk diserap. Jadi hanya vitamin-vitamin yang larut lemak dia gitu. Beberapanya adalah vitamin A, D, dan Dan E. iya, Oke. betul. Nah, berarti kalau gini dok, untuk orang-orang yang mengalami gangguan di empedunya, ya apapun gangguannya sehingga akhirnya empedunya bermasalah, berarti penyerapan nutrisi, vitamin dan lain sebagainya keganggu dong di dalam tubuh gimana? Ya, kalau yang kita sebut dengan batu atau masalah di kandung empedu, sebetulnya cairan empedu itu tidak diproduksi di kandung empedu. Dia diproduksinya di hati. Jadi selama hatinya masih bisa memproduksi cairan empedu, tentunya vitamin ini masih bisa dicerna di dalam pencernaan. Oke, karena fokus utamanya di hatinya ya, di Betul. organ hatinya ya. Betul. Sehingga kalau ada gangguan masih bisa di backup lah intinya sama si hati ini sendiri ya. Betul. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Empedu dan pankreas memiliki fungsi yang sama. Nah ini kan mungkin dua organ yang cukup familiar gitu ya. Tapi mungkin orang-orang tuh belum ngeh banget apalagi pankreas seperti itu. Nah ini dua fungsi yang sama di dua organ ini atau gimana dok? Oke. Jadi kalau fungsi kita sebut mitos, ya karena memang empedu dengan cairan pankreas ini, walaupun mereka bekerja sama di dalam saluran pencernaan untuk memecah makanan, terutama nanti untuk di usus halusnya. Tapi sebenarnya si cairan empedu dan pankreas ini mempunyai kerja yang berbeda, dan tentunya zat yang dicernanya berbeda juga. Oke. Jadi memang beda fungsi, Beda. beda manfaatnya juga gitu ya dok ya. Betul. Oke, kita lanjut ke keempat ya dok ya. Cairan empedu membantu mengeluarkan kolesterol berlebih. Waduh, ini betul nggak nih? Ini apalagi habis lebaran lagi dok. Banyak ya. Habis kuat makan enak ya gitu. Betul. Jadi kalau ada yang takut nih, kalau empedunya bermasalah nih kolesterolnya ngendep banget di dalam tubuh. Betul nggak sih? Atau gimana? Ini mitos atau fakta? Jadi ini fakta ya. Si cairan empedu ini memang kan dikeluarkan oleh hati, ya kan? Dikeluarkan oleh hati, dia si cairan empedu ini mengandung kolesterol dan bilirubin, sehingga diproduksi oleh hati dia akan mengeluarkan kolesterol melalui saluran pencernaan, gitu. Oh baik ya seperti itu ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Tanpa kantung empedu pencernaan bisa rusak nih katanya. Waduh, serem banget gimana ini dok? Ya, ini jelas mitos. Oh. Mitos ya. Karena seseorang dengan tanpa kandung empedu pencernaan tidak rusak. Ya, cairan empedu itu diproduksi di hati dan dia akan mengeluarkan cairan empedu setiap hari terus-menerus. Bedanya memang dia tidak ada reservoir utama, tidak ada penyimpanan utama yaitu di kandung empedu. Sehingga pada tahap-tahap awal pasien ini tidak punya kandung empedu, ya pastinya ada efek kalau makan lemak berlebih. Akhirnya pasiennya suka jadi kembung, kadang diare atau nggak enak perutnya rasanya. Oke ya, jadi mitos ya. Ya. Oke dok, thank you sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin batu empedu ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu empedu. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Sumanto SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Oke dok, kita lanjut. Dok, sebelum kita ngomongin batu empedu ini mungkin banyak yang kalau istilahnya namanya itu pasti sudah sangat familiar ya. Betul. Empedu ataupun batu empedu. Tapi sebelum bahas batu empedunya mungkin kita breakdown dulu nih dok secara definisi, fungsi dan lokasi gitu ya. Kalau kita ngomongin empedu ini tuh apa dalam tubuh kita? Kita sering dengar sih dok, cuman kayak
literally-nya itu kayak empedu itu apa gitu. Terus kemudian fungsinya apa, lokasi beradanya di mana dalam tubuh kita gitu dok. Oke. Jadi yang sering salah kaprah itu orang menganggap ini empedu, padahal dia ada cairan empedu, ada kantung empedu, Oh. ada saluran empedunya juga. Nah, Iya. itu. Jadi kalau kita ngomong empedu, kita harus bedakan. Yang kita maksud nomor satu cairan empedu. Kalau cairan empedu memang dia suatu cairan warnanya kuning hijau dan dia diproduksi dari hati. Ya, ini yang suka lupa. Dan dia memang disimpan di kantung empedu. Itu nanti pada saat dibutuhkan dia akan dialirkan ke saluran empedunya. Ya dia seperti ranting pohon nanti alir dan dia akan masuk ke usus halus. Letaknya memang ya sebelah-sebelahan lah, kayak rumah tetanggaan. Jadi intinya ada 3 ya dok ya, berarti cairan empedu, saluran empedu, dan kantung empedu. Betul. Yang memproduksi adalah organ hati. Betul. Nah, setelah diproduksi dia akan disimpan di kantung empedu. Betul. Ketika dibutuhkan akan disalurkan lewat saluran empedu. Betul. Tapi dibutuhkan atau tidak dibutuhkan dia akan mengalir atau hanya dibutuhkan aja dia akan keluar dari kantung empedunya. Ya, dia sebetulnya akan diproduksi sehari itu banyak kok. Di atas 1000 cc. Wow. Ya, dia akan diproduksi terus. Nah, kalau dia nggak dibutuhkan, dia memang disimpan di dalam kandung empedu. Jadi dia nanti akan membantu mencerna lemak apabila jumlahnya besar. Baru dia bantuin ke bawah. Oke. Jadi dia akan ngerespon, biasanya memberi respon atau memberi perintah bahwa oh ini saatnya kamu butuh bantuanmu nih secara empedu, itu secara otomatis tubuh akan merespon itu atau gimana? Ya, itu tentunya respon yang otomatis pasti kan. Kalau kita makan lemaknya sedikit, ya pasti cukup lah sebetulnya diproduksi. Tapi kalau kita makannya apalagi zaman sekarang ya, gelondongan banyak banget tuh, lemak semua. Ya dia pasti kandung empedu akan bantu meres si cairan empedu untuk bantu mencerna lemak di usus halus. Itu otomatis ya dok ya, kayak Otomatis. tubuh akan merespon bahwa oh ini kayaknya dibutuhkan nih cairan empedunya gitu ya. Betul. Tapi secara umum hanya ngomongin seputar perlemakan aja atau fungsi dari cairan empedu ini lumayan complicated juga, ada banyak atau gimana dok fungsinya sendiri? Ya, dia fungsi asam empedu memang secara khusus memang dia untuk mencerna mencerna lemak. Menjadi partikel-partikel kecil. Oke. Itu fungsi utamanya? Betul. Oke, nah kalau kita ngomongin lemak ini berarti murni dari apa yang jadi oral intake-nya orang yang dikonsumsi atau gimana? Iya, jadi kalau kita makan kan masuk ke dalam lambung, kemudian nanti di sana akan terjadi proses pencernaan. Nah nanti begitu ada lemak lewat ke usus halus, cairan empedu ini akan bereaksi. Kemudian setelah lemak menjadi partikel-partikel kecil, barulah nanti enzim lipase ikut membantu sehingga lemak ini gampang diserap di dalam usus halus. Gitu. Makanya dia memang kerjanya spesifik dia. Oh oke. Dok, ada nggak sih faktor-faktor yang bisa membuat cairan empedu itu bisa tetap berkualitas atau produksinya lancar dari hati? Atau ada juga faktor-faktor yang membuat cairan empedu ini kualitasnya menurun atau mungkin produksinya juga menurun dari hati? Itu biasanya faktor di cairan empedunya atau faktor di hatinya? Hatinya pasti. Produksi cairan empedu itu di hati. Jadi kalau ada kelainan-kelainan hati, misalkan mungkin kita dengar ya pengerasan hati atau sirosis, ya pasti kualitas cairan empedunya akan menjadi aneh. Atau ada juga kelainan-kelainan darah tertentu dia. Sebetulnya si cairan empedu ini pasti menjadi lebih kental dan mudah terbentuk batu. Oke. Berarti kalau ada masalah di hatinya sedikit banyak dia pasti akan mengganggu entah produksi ataupun kualitas dari si empedunya itu sendiri. Cairan empedunya pasti akan terganggu kualitasnya, dia akan lebih jelek. Oh, berarti kalau akhirnya empedunya ini terganggu, tugas utamanya tadi yang untuk memecah si lemak-lemaknya juga akan terganggu. Iya, dia masih bisa bekerja sebetulnya, tapi pasti akan menjadi lebih mudah terjadi pembentukan batu, akhirnya jadi penyakit. Baik ya. Jadi memang fungsinya seperti itu ya. Betul. Oke, nah sekarang kita kalau ngomongin batu empedu, nah tadi kan kita udah tahu nih ya empedu ini diproduksi di hati, kemudian disimpan di kantong empedu dan disalurkan lewat saluran empedu untuk masuk ke usus halus untuk memecah lemak dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah sekarang kalau ada batu empedu, nah ini batu ini munculnya dari mana gitu ya? Kalau kita lihat tadi kan awal mulanya sumbernya si empedu kan dari hati. Tiba-tiba ada batu empedu, nah batu empedu ini kondisinya seperti apa gitu? Jadi kan dia terbentuk
mungkin yang gampang kita jelaskan, kalau di kandung empedu ini kan tersimpan cairan empedu. Nah, kalau si cairan empedu ini kadar kolesterolnya atau kadar bilirubinnya tinggi, sehingga dia bisa mengkristal. Akhirnya terbentuklah endapan-endapan di dalam kandung empedu. Kadang-kadang lama-lama dia akan membentuk batu. Nah, si batu ini memang selain di kandung empedu, pada beberapa kondisi batu ini bisa juga masuk ke dalam saluran, ikut nyumbat. Akhirnya penyakitnya menjadi lebih rumit. Baik. Gini dok, kalau tadi kan empedu diproduksi di hati, terus kemudian disimpan di kantong empedu. Nah, kemudian kondisi batu empedu adalah ketika terjadi antibilirubin ataupun kolesterol yang mengendap sehingga terjadi kristalisasi ya dok ya? Betul. Nah, akhirnya terbentuklah si batu itu sendiri. Nah, kolesterol atau bilirubin ini sendiri tiba-tiba datang di situ, emang ini bagian dari cairan empedu atau apa ya dok ya? Kenapa ada kolesterol dan bilirubin di situ gitu? Karena memang si cairan empedu memang berisi banyak zatnya. Dan mayoritas memang dia berisi kolesterol dan bilirubin. Gitu. Jadi kalau misalkan dia konsentrasinya tinggi, misalkan ada pemecahan lemak yang sangat tinggi dari hati dan kolesterol ekstra ini disimpan di dalam kandung empedu, akhirnya dia menjadi jenuh kolesterol di dalam cairan empedu di kandung empedu itu. Maka terbentuklah kristal-kristal batu di dalamnya. Tapi kan gini dok, mungkin banyak yang kepikiran, dok kan sama-sama punya hati, sama-sama produksi empedu. Betul. Tapi kenapa yang ini muncul batu empedu yang lain enggak? Kan berarti di substansi di dalamnya kan sama-sama mengandung kolesterol nih dok. Tapi kenapa yang ini bisa kristalisasi, yang ini enggak gitu? Oke, nah kalau itu kita masuk, ada beberapa faktor resiko yang bisa membentuk batu pada seseorang. Memang faktor resikonya paling besar memang wanita. Wanita sendiri sudah beresiko. Kemudian yang kedua, pasti 25% berpengaruh dari genetikanya. Misalkan dari keturunan, ada gangguan, ada sistem genetika yang terganggu, akhirnya dia lebih mudah terbentuk batu. Yang lainnya pasti faktor metabolik. Misalkan pasiennya kolesterol tinggi, mungkin dia diabetes yang tidak terkendali, gaya hidupnya kurang bagus, makanannya terlalu tinggi, kolesterol, atau dia kurang berserat, bisa terbentuk batu. Oke. Kalau dari wanita dulu dok, kenapa wanita? Maksudnya itu pengaruh ke hormonalnya kah atau gimana? Itu secara demografi sebetulnya. Di mana pada wanita cenderung terbentuk batu. Makanya ada orang bilang hati-hati kalau batu empedu, hati-hati dengan 4F katanya. Satu, wanita, female. Kedua, berat badannya terlalu obesitas. Kemudian harus hati-hati juga kalau usia udah di atas 40. Itu hanya demografi, nggak ada yang memastikan kalau ini wanita pasti jadi batu gitu, atau ini laki-laki pasti aman dari batu, tidak. Oke. Tapi lebih berisiko lagi nggak kalau misal wanita ini plus dia sudah 40 plus gitu? Ya, betul. Atau mungkin yang sudah menopause gitu, pengaruh nggak? Pengaruh. Jadi kalau wanita lebih dari 40 tahun, kemudian dia besar, ya kan, berat badan tubuhnya terlalu obes, diabetes tidak terkendali, atau kolesterolnya tinggi, ya kemungkinan besar dia akan terbentuk batu di situ. Oke. Jadi memang salah satu faktor risikonya wanita, apalagi kalau sudah usianya lanjut ya, 40 plus seperti itu ya, harus benar-benar segera diperiksakan atau kayak rutin ngeceknya kali ya dok ya? Ya minimal dia harus tahu ada batu nggak sih. Seperti itu ya, ada batu nggak ya gitu ya. Sama yang genetik 25% tadi itu kan genetik. Nah itu kalau genetik tuh kadang-kadang tuh kalau saya tanya-tanya seputar genetik dalam penyakit itu dia udah kayak ya udah born that way aja, nggak bisa diapa-apain lagi gitu dok. Atau gimana sih kalau gitu, berarti kayak itu nggak akan bisa diputus mata rantainya itu? Ya itu kan hanya 25% faktor resiko. Faktor resiko ini bukan faktor penyebab pasti terbentuknya batu. Jadi kalau seorang dengan genetika, misalkan orang tuanya, kedua ayah ibunya sudah ada batu gitu kan, maka anaknya bisa beresiko nih terbentuk batu. Oleh karena itu yang 75%-nya berarti yang secara metabolik tentunya kita harus jaga. Ya berarti pola hidupnya, cara makannya, berat badannya harus ideal. Jangan juga tidak beraktivitas atau ya kurang beraktivitas sama sekali gitu. Itu semua dijaga. Kalau dia sudah punya diabetes atau kolesterolnya tinggi, ya tentu harus diatasin. Jangan sampai diabetes yang tidak terkendali gitu. Itu kan bisa diatur ya. Bisa diatur ya, karena mungkin kayak udah ada riwayat nih, bapak ibunya, orang tuanya ada
batu empedu ya memang harus waspada gitu ya. Apalagi kalau kemudian bapak ibunya ada sindrom metabolik, salah satunya diabetes gitu ya dok ya. Ya dijaga ya. Harus benar-benar dijaga. Sama gini dok, sorry. Kalau nggak salah itu saya pernah baca, kan tadi disebutkan dengan beberapa faktor tadi ya, bahwa hati itu memproduksi empedu, terus kemudian ada kandungan atau substansi kolesterolnya. Nah, mungkin dari faktor resiko wanita, terus kemudian ada genetik dan lain sebagainya. Loh dok, berarti akan lebih berisiko lagi nggak sih? Karena sempat baca gitu, atau orang kayak, nggak tahu medsos kan sekarang banyak yang nge-share info ya dok, yang ngerti ini valid atau enggak. Mungkin selama ini, kolesterol itu saya pikir tuh cuma dari makanan aja gitu ya. Ternyata apa yang diproduksi oleh hati, salah satunya itu substansi di dalam empedu itu kolesterol. Dan sempat baca juga bahwa memang hati akan memproduksi kolesterol. Betul. Nah, kolesterol yang dimaksud diproduksi di hati ini yang bagian dari substansi dalam cairan empedu atau emang beda case lagi? Jadi sebetulnya kolesterol yang diproduksi di hati, yang disimpan di dalam kandung empedu yang terbentuk batu. Ya betul. Jadi 25% sampai 30% kolesterol tubuh memang dari asupan. Ya. Tapi sebagian besar sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita. Oke. Jadi memang kondisinya seperti itu ya. Jadi benar-benar harus dijaga, apalagi kalau punya ada faktor risiko genetik atau keturunan itu benar-benar harus ekstra gitu ya. Oke. Supaya tetap sehat. Supaya tetap sehat. Supaya tetap sehat, itu kan harapannya dan doanya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu empedu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Sumanto SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Dok, ini batu ya. Selama ini kan mungkin kita kepikiran batu itu ya kayak batu fondasi rumah lah, batu kerikil dan lain sebagainya gitu. Nah, oke. Kolesterol dan proses kristalisasi gitu ya, itu kan sudah dijelaskan. Tapi untuk orang awam kayak, kenapa kolesterol itu bisa terjadi kristalisasi? Apakah karena overproduction sehingga akhirnya dia mengendap dan menumpuk dan akhirnya terjadi kristal, atau ada faktor yang lain sehingga akhirnya endapan yang kolesterol ini tuh bisa mengeras dan akhirnya jadi batu gitu dok? Ya, ada dua sebenarnya. Yang mengganggu pasti kalau hati memproduksi kolesterol berlebih masuk ke dalam kandung empedu, akhirnya si cairan empedu ini menjadi jenuh kolesterolnya. Lama-lama dia akan mengental, dia benar-benar kental sih. Akhirnya terbentuklah kristal-kristal ini. Yang kedua, ada juga yang disebutkan bahwa si kandung empedu ini jarang bekerja. Ada orang sekarang diet, nggak makan lemak sama sekali katanya. Jadi kan diam tuh. Akhirnya dia akan diam, akhirnya metastasis dan terbentuk kental cairan empedunya. Ini menarik dok, sumpah ini menarik banget ya, karena orang kan sekarang lagi berlomba-lomba untuk clean eating ya. Maksudnya kan gini, orang tuh kayaknya jadi public enemy banget tuh si lemak itu kan. Betul. Jadi kayak orang tuh benar-benar menghindari lemak, entahlah karbo, lemak dan lain sebagainya. Berarti kalau tadi ada statement bahwasanya, mungkin karena kantong empedunya nggak mengeluarkan si cairan empedunya gara-gara nggak ada lemak yang mau dipecah. Betul. Berarti kalau untuk orang-orang yang lagi very tight diet gitu ya, itu juga berisiko dong atau gimana? Ya, jadi ada orang yang saat ini diet yang super ketat ya. Yes. Sampai dietnya sama sekali tidak lemak kan. Betul. Nah, si kandung empedu ini kan sebenarnya mengandung cairan empedu. Dia bertugas untuk mencerna si lemak. Nah, pada orang-orang yang sama sekali nggak makan lemak sama sekali, yang kayaknya agak jarang juga ya, susah juga untuk milih yang benar-benar sederhana gitu, hanya karbohidrat dan protein, itu agak sulit sebenarnya. Nah, dia akan diam, si cairan empedunya tidak mendapat signal untuk mengeluarkan cairan empedu. Akhirnya dia bisa jadi jenuh dan terbentuk batu empedu. Tapi dok, mungkin diulangi lagi sekali lagi, saya tadi agak lupa atau ini. Berarti yang dipecah sama si cairan empedu ini lemak jenuh tak jenuh?
Lemak. Lemak. Iya. Kita hanya bilang lemak. Lemak. Oh. Nggak oke, disebutkan oke. kayak HDL, LDL nggak disebutkan sih. Dia hanya mencerna lemak. Oh, oke, oke. Nah, ini juga harusnya catatan bagi orang-orang yang lagi on a very tight diet ya, Dok ya? Betul. Jangan terlalu ekstrim. Tetap boleh produksi apa? Konsumsi lemak, Betul. tapi mungkin jangan berlebihan. Salah Iya. satunya adalah mungkin ya sebenarnya mau tidak mau harus kita akui tubuh juga butuh lemak sebenarnya kayak Dok Betul, ya gitu ya. betul. Untuk salah satunya ya tubuh kita butuh lemak, dengan adanya konsumsi lemak ya bisa mensupport tubuh kita, tapi mungkin jangan berlebih. Dan ketika kita konsumsi lemak, salah satunya adalah untuk membantu si cairan Kerjanya. empedunya ini keluar dari kantong empedu supaya Betul. kolesterolnya tidak mengendap dan Betul. jadi batu empedu. Jangan Iya. gara-gara Anda on a tight diet gitu ya Dok ya, malah batu empedunya terproduksi ya. Iya. Aduh, gitu ya. Tuh yang sedang makan kukus-kukusan, rebusan ya. Boleh, itu sehat. Tapi tetap ya, tubuh butuh lemak. Jangan sampai salah kaprah seperti itu ya Dok ya. Betul. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang kayak batunya itu sendiri Dok, kayak dia prosesnya bisa berapa lama sih si endapan itu tuh bisa mengkristal dan akhirnya jadi batu, atau gara-gara kayak ya nggak bisa dipastikan berapa lama sih, karena akan beda antara orang yang kayak tadi ya, yang loss aja bahasnya makan konsumsi lemak sehingga cairan empedunya banyak terbuang sehingga kolesterolnya tidak menumpuk di situ, dan berbeda case-nya sama orang yang very tight diet tadi sehingga akhirnya mungkin lebih cepat karena cairan empedunya nggak banyak keluar, atau gimana? Iya, jadi umumnya memang si batu empedu ini dibikinnya lama. Dia hitungannya bulan sampai tahun. Makanya ada orang yang bilang, saya batu empedu baru 1 hari. Nggak mungkin. Itu pasti udah berjalan lama, bulanan atau tahun. Walaupun pada kasus-kasus ekstrim seperti tadi, ada yang sudah 2 minggu pun langsung terbentuk batu-batu kecil itu. Dan dia lama-lama akan membesar. Oh, oke. Itu batunya itu kan selama ini mungkin kita pernah ngeliat kayak mungkin ya Dok ya, ada beberapa case yang ada batunya itu kayak mungkin batu ginjal lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau batu empedu ini dia apa, manifestasi klinisnya literally kayak batu kerikil, kayak apa, butiran pasir atau seperti apa sih Dok? Ya, batu yang karena kita sering lihat di meja operasi berarti Iya. kan, batu itu memang ada yang masih bentuknya pasir-pasir halus kecil, ada yang sudah seukuran sampai setengah senti, 1 senti, 2 senti, 3 senti juga ada sebetulnya, betul-betul besar. Dan umumnya memang batu itu kalau awal-awalnya masih lembut dia, masih bisa dipegang. Tapi kalau sudah bermasalah dia menjadi keras. Kadang saking kerasnya jatuh ke lantai gitu. Batunya masih utuh, nggak hancur. Saking kerasnya. Saking kerasnya. Nah, itu tuh berarti proses terbentuknya batu itu murni di kantung empedunya? Iya, murni di kandung empedunya terbentuk. Oh, bisa nggak semisal kayak dia lagi proses nih Dok, proses terbentuk kristalisasi di kantung empedu gitu ya, entah mungkin berapa mili gitu, terus kemudian dipanggil nih, ibarat kata ada perintah dari kantung empedu bahwa cairan empedunya harus keluar untuk memecah lemak. Loncat. Nah, loncatlah si batu yang sedang terkristalisasi itu keluar dari kantung empedu dan nyangkut di saluran empedu. Bisa nggak seperti itu? Bisa banget. Waduh. Jadi kan banyak juga, Dok saya kuning. Ah, kok kuning saya bilang. Ternyata waktu kita periksa dengan pemeriksaan imaging, ada batu memang nyangkut di saluran gitu. Sehingga cairan empedunya semua balik ke hati. Akhirnya pasiennya jadi kuning gitu. Berarti dia menyumbat salurannya Dok? Iya, mampet salurannya. Oh, berarti yang selama ini orang sakit kuning itu salah satunya mungkin gara-gara si batu empedu. Kalau awalnya punya batu empedu, kemudian dalam prosesnya kan banyak juga yang mungkin coba ini, coba itu kan. Nah, batu ini ternyata dia loncat atau dia masuk ke dalam saluran, akhirnya menyumbat saluran, maka pasien ini bisa menjadi kuning. Kalau dia nyumbatnya pas di pertemuan dengan saluran yang ke arah pankreas, ya akhirnya radang pankreas juga gitu. Ya itu komplikasi yang kurang disukai ya, karena jadi berbahaya si batu empedu ini. Tapi kayaknya memang tidak ada komplikasi yang disukai ya Dok? Jangan komplikasi. Apa, basic disease-nya ada nggak ada yang disukai ya Dok ya? Betul. Seperti itu. Tapi gini Dok, kayak kantung empedu itu dia
apa ya dok ya, mungkin ibarat kita kayak lambung itu kan bisa membesar mengecil. Nah kalau kantung empedu itu let's say kita ngomongin karena proses kristalisasi itu kan lama gitu ya. Itu dia akan menyesuaikan besarnya kantung itu dengan besarnya diameter dari si batunya, atau dia statis aja? Ukuran kantung empedu memang bervariasi. Ya, selama ini kita operasi belum pernah tuh ketemu yang ukurannya sama persis. Oh, Belum pernah. Ada yang dia kecil ya kan, mungkin dia mengkerut, mungkin juga habis ada satu masalah sehingga jadi kecil. Ada juga yang gede sekali sampai bisa kepegang dari perut. waduh. Ya kalau kita pegang perut, kok kepegang kandungan empedunya? Bisa, itu cukup banyak juga kasusnya. Nah kok bisa beda-beda gitu dok? Karena kan selain terisi cairan, pada beberapa orang yang sudah sakit batu empedunya, dia bisa bernanah kan. Nah isinya bisa nanah semua di dalam kandungan empedu, sehingga ya pasti menjadi besar dia. Gitu. Itu karena apa, infeksi dari goresan si batunya? Jadi si cairan empedunya sudah mengandung nanah karena batu yang sudah terinfeksi. Aduh, sangat menyeramkan sekali ya dok ya. Waduh, ini nanti pemeriksaannya seperti apa kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu empedu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Sumanto, SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Oke dok, tadi kita udah membahas banyak banget seputar batu empedu. Nah sekarang dengan prosesnya yang begitu panjang, karena kan nggak, tadi Dr. Sumanto bilang nggak mungkin sehari semalam udah terjadi batunya gitu ya. Itu pasti prosesnya bisa bulanan bahkan tahunan. Betul. Nah dalam proses yang panjang itu berarti kan ada ibarat kata anomali di dalam kantung empedu atau saluran empedunya sehingga terbentuklah si batu ini kan gitu. Betul. Nah dalam proses yang panjang itu tubuh ngasih kode nggak sih dok, ngasih tanda nggak sih, ngasih alarm nggak sih yang akhirnya menjadi gejala klinis bahwa ini dalam proses pembentukan batu nih, sehingga tubuh ngerespon, oh kayaknya ada something wrong nih. Nah kerasa nggak di tubuh kita ada gejala-gejala klinis dalam proses pembentukan batu itu? Oke. Nomor satu pasti pada saat pembentukan batu mayoritas memang tidak bergejala atau asimptomatis. Ya, kebetulan biasanya ketemunya pas lagi medical check up aja, pas di USG kandungan empedunya lah, kok ada batu. Tapi saya nggak kenapa-napa nih. Gitu. Nah, itu paling sering memang ketemunya seperti itu. Kemudian bisa juga mulai bergejala tuh, oh saya kembung melulu ya, mual, ya kan, sakit mah nih kayaknya sakit ulu hati. Atau kadang-kadang kok sebelah kanan nih sakit ya, malah di kanan di bawah rusuk terasa sakit nih. Ya lebih sering juga kadang-kadang tembus ke belakang. Kok sakitnya tembus ya ke belakang, belakangnya jadi nggak enak. Dan dia khas kalau makin lama pundak sebelah kanan jadi sakit. Dia benar-benar berjalannya seperti itu, yang klasiknya. Nah ini kan beberapa yang disebutkan kayak kembung, mual dan lain sebagainya kan mungkin sebagian orang kayak agak bias juga ya dok ya, karena bisa jadi nyaru dengan kondisi yang lain, apalagi orang-orang ini punya riwayat misal kayak asam lambung tinggi, GERD dan lain sebagainya. Nah kalau khusus untuk yang batu empedu dan akhirnya menimbulkan kayak kembung, mual dan lain sebagainya, itu kenapa bisa muncul seperti itu ya dok? Memang Gejalanya sangat mirip. Ya orang kadang-kadang bilang, kayaknya saya GERD ya. Iya lagi. Kadang saya, kayaknya sakit mah lah, ini sudah lama kok sakit mah. Nah itu memang susah dibedakan sampai ada pemeriksaan. Misalkan yang paling mudah, kita USG, baru tahu ini sebenarnya ada batu atau tidak. Kemudian kita lihat juga, oh ternyata dinding kandungan empedunya sudah menebal. Berarti sebenarnya selama ini yang dia sangka sebagai suatu sakit mah itu berbeda. Gitu. Bisa jadi nggak dok, ini kan karena penyakit mah atau asam lambung tinggi atau GERD dan sebagainya lagi naik daun ya. Betul. Bukan sekarang aja mungkin banyak yang mengalami ini, jadi akhirnya orang itu kepikiran, kan biasanya orang kita kalau cuma sakit mah, asam lambung, GERD mah beli aja lah obat warung, bahasnya kan gitu ya. Betul. Meskipun disarankan tetap harus ke dokter gitu. Akhirnya dengan kondisi yang ada sebenarnya dia itu menuju ke batu empedu, akhirnya dia minum tuh obat-obatan yang hubungannya dengan ya mah dan lain sebagainya gitu.
itu dia bisa menghilangkan itu even dalam short term aja nggak? Ya, kalau kita minum obat-obatan yang simptomatis, ya beberapa simptom pasti akan menghilang. Umumnya sih kalau pasien kita tanya, habis makan soto misalkan, atau habis makan yang lemak jenuh yang sangat tinggi, tiba-tiba langsung sakit. Itu ciri khasnya biasanya. Tapi dengan gejala yang sama, dia karena kan pembentuknya kan, maksudnya kristalisasi kan akan terus berjalan tuh dok. Jadi gejala yang dirasakan itu, even dia konsumsi obat-obat yang simptomatik kayak dari dokter, dari warung gitu ya, untuk menghilangkan dalam jangka waktu yang singkat, itu tuh kayak dia menetap atau hilang timbul. Dia akan minum obat yang simptomatis, rasanya enak, tapi nggak lama kok sakit lagi, gitu. Dan kadang-kadang baru kelihatan, saya habis makan soto nih, langsung, aduh kok jadi sakit berat gitu loh. Nah itu. Aduh, masalahnya itu kadang-kadang orang GERD, asam lambung dan makan itu juga kayak gitu ya dok. Betul, ya kan? betul. Udah minum enak nih simptomatik nih, kok gini lagi, aduh banyak kambuh lagi nih. Betul. Iya kan? Betul. Orang kepikiran bahwa itu mah yang kronis ya iya. kan. Padahal ini sebenarnya proses pembentukan batu empedu yang harus diperiksakan gitu ya. Betul. Jadi ada yang punya gejala-gejala klinis seperti ini, jangan self-diagnose ya. Betul. Ya kan, banyak dokternya dokter Google dok. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Pak Alan. Wah agak panjang nih, bentar ya. Dok, saya disarankan untuk melakukan operasi pengangkatan batu empedu. Tapi saya takut risiko yang terjadi setelahnya nih dok. Apa bisa muncul infeksi atau masalah pencernaan jangka panjang dok? Gimana cara meminimalkannya dan mempercepat proses pemulihannya? Ini maksudnya muncul infeksi atau masalah pencernaan pasca operasi kali ya? Atau karena tidak mau operasi sehingga ada muncul ini? Saya sih menangkapnya gitu, gimana dok? Jadi memang ya semua orang pasti takut yang namanya mau operasi. Dan ini pasti operasinya operasi besar. Kalau ada kantung empedu dengan batu, sudah pasti diangkat kandung empedu beserta dengan batunya. Oh, nggak bisa batunya aja dok? Batunya aja nanti kebentuk lagi. Jadi diangkat biasanya kandung empedu beserta batunya. Dan umumnya kandung empedu yang sudah bermasalah seperti ini juga tidak disarankan untuk dipertahankan sebetulnya. Nah, kalau kita sudah angkat semuanya, kandung empedu beserta batunya, salurannya jangan diangkat kan. Nah, setelah diangkat, pasti ada efek pemulihan namanya. Kalau misalkan baru operasi, ya tidak disarankan makanan-makanan yang berlemak, jangan dulu dikonsumsi. Yang kedua tentunya aktivitas fisik yang berat, ya jangan dulu selama awal-awal setelah operasi. Resiko operasi pada batu empedu yang dilakukan operasi pasti nomor 1 resiko umum. Resiko umum pasti nyeri. Nomor 2 ada resiko pendarahan, ya bisa-bisa aja. Yang ketiga bisa terjadi infeksi luka operasi, ya tentunya kita harus jawab iya bisa. Gitu. Oke. Nah, kalau kayak kepencernaan nih, itu kan tadi kita berpikir bahwa, waduh dok, berarti selamanya saya nggak bisa makan lemak, dok, karena nggak ada yang memecah lemak, karena udah habis tuh kantungnya, udah di take out gitu. Oke. Nah ini juga harus diperjelas bahwa cairan empedu tidak diproduksi di kandung empedu. Jadi kandung empedu yang sudah dibuang, orang ini pasti masih bisa menghasilkan cairan empedu karena diproduksinya di hati. Cuman dia tidak ada reservoir utamanya yang lagi aja gitu karena sudah dibuang. Sehingga si cairan empedu ini tetap akan mengalir ke bawah ke dalam usus dan dia mencerna lemak pada akhirnya di situ. Nah, pada tahap-tahap awal setelah operasi tentunya jangan makan lemak terlalu berlebih. Akhirnya setelah kita beradaptasi, ya makan aja nggak masalah. Oh, Nggak ada masalah. beda nggak sih dok antara orang ya, khususnya di pencernaannya atau di tubuhnya secara umum ketika ada si kandung empedunya dan tidak ada? Kan kalau sebelumnya kan dia disimpan dulu di reservoirnya gitu ya. Betul. Nah sekarang langsung dialirkan nih di saluran irigasinya bahasanya kan, langsung blek langsung masuk ke pencernaan di usus halusnya. Itu ada beda nggak? Awal-awal pasti berbeda. Baru operasi, baru sehari 2 hari, sampai sebulan pasti ada efeknya. Kalau begitu makan yang berlemak, dia akan kembung. Mungkin juga langsung diare atau perutnya jadi nggak enak. Tapi setelah dia beradaptasi, dia akan biasa-biasa aja.
walaupun makannya makanan yang lemak jenuh. Oke. Jadi ada proses adaptasi Dulu, iya. Adaptasi di pencernaannya sehingga nanti akan baik-baik saja meskipun sudah tidak ada kandungan empedunya lagi gitu ya. Betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Alan tadi dan semoga cepat selesai ya. Karena mungkin salah satu yang direkomendasikan oleh dokter untuk operasi itu adalah jalan terbaik ya dok ya. Betul. Karena daripada nanti malah justru tidak dioperasi lama-lama bisa infeksinya lebih parah lagi gitu ya dok ya. Nggak cuma infeksi sebetulnya. Kalau batu empedunya loncat ke saluran, ya pasiennya mengalami komplikasi dari batu empedu. Pasiennya bisa jadi kuning, pankreatitis, dan juga pasti lebih berbahaya kondisinya gitu. Sebelum break dok, berbahayanya seperti apa? Mungkin ini juga bisa jadi insight buat Pak Alan tadi gitu. Ya karena kan dia terjadi batu empedu dengan komplikasi. Tentunya menjadi berbahaya, bisa menjadi sepsis, kuning, ya tentunya akan mengancam juga. Mostly di hati dan pankreas atau bisa nyebar juga ke yang lain-lain? Iya, pada kondisi sepsis yang berat bisa sampai tidak sadar tentunya. Oh, kehilangan kesadaran sampean ya gitu ya. Betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Alan dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu empedu, masih bersama dengan Dr. Sumanto SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah tadi kan sedikit banyak ada penjelasan singkat tentang tindakan ya, kayak tadi ada pertanyaan di DM. Tapi untuk menegakkan diagnosisnya sebenarnya tadi kan ada USG dan lain sebagainya, itu ada beberapa jenis pemeriksaan nggak sih dok, sehingga akhirnya wah ini kayaknya butuh penunjang deh gitu, atau apa yang kayak karena batunya masih terlalu kecil sehingga ada pemeriksaan penunjang, atau udah pasti dari itu pun udah kelihatan? Iya, saat ini pemeriksaan yang paling sederhana dan sangat akurat dengan teknologi yang sudah maju, pasti ultrasonografi biasanya sudah cukup bisa melihat. Dengan ultrasonografi dia akan kelihatan batu-batu di dalam kantungnya jelas. Batu-batu berarti lebih dari satu pun bisa dok? Bisa sampai terakhir saya dapat 200 lebih juga ada. Apa dok? 200 lebih pernah saya lihat. Jadi visual saya tuh dari tadi di awal tuh satu batu, ini 200 batu. Iya bisa, banyak yang kelihatannya satu, tapi kadang-kadang karena dia bertumpuk, begitu dibuka lebih dari satu banyak gitu. Dan dia bisa ratusan kok. Ya. Jadi speechless sebanyak itu gitu ya. Nah, untuk tindakannya sendiri dok gitu ya. Berarti kan tadi kayak pertanyaan DM, orang kepikiran, oh berarti kalau ada batu, the only one solutionnya adalah dengan tindakan operatif. Apakah operatif itu satu-satunya atau bisa konservatif dulu, bisa nggak sih dok? Kan orang pasti takut kayak, oh dok operatif lagi gitu, kayak bisa nggak konservatif dulu, bisa nggak diluruhkan sih dok dengan minum obat apa gitu bisa batunya luruh gitu atau gimana? Ya, jadi si batu empedu ini yang sudah bergejala memang pengobatan pilihan terbaiknya saat ini hanya buang saja kandungan empedu yang bermasalah ini beserta batunya. Ya, susah untuk milih jalan lain. Ada juga pasti yang udah coba obat, ada yang coba herbal juga, ada yang juga sudah mencoba diet-diet tertentu. Tapi begitu kita USG misalkan setelah setahun, setelah 2 tahun, dia biasanya nggak berubah, segitu-segitu aja. Bisa bertambah banyak, kadang juga atau bertambah besar. Oke, berarti solusi terbaiknya sebetulnya mungkin orang bisa mencoba ini dan itu gitu ya. Tapi kan akhirnya setelah diobservasi selama beberapa lama, tetap aja nanti justru malah nanti batunya bisa menambah banyak dan nambah besar gitu ya. Bisa. Berarti dia kalau di operatif itu di take out si kantungnya empedunya, diangkat sebatu-batunya gitu ya, sekandung-kandungnya empedunya. Nah itu salurannya yang dari hati langsung ditempel ke saluran empedu itu gimana? Enggak, jadi kan hati itu ada salurannya masuk ke usus 12 jari. Nah saluran ini atau kita disebut dengan common bile duct ya jangan disentuh. Kalau disentuh bocor nanti. Ya, intinya hanya membuang tangkai yang mengarah ke kandung empedu. Jadi tangkai itu aja dipotong.
Saluran utamanya ini atau common bile duct-nya ya dipertahankan. Jangan disentuh kalau bisa. Nah berarti cairan empedu yang diproduksi oleh hati Tetap akan turun lewat common bile duct itu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Oh berarti kan awalnya kan 2 jalur ya dok ya. Satu jalur saluran ke kandungnya, satunya common bile duct itu. Bukan. Dari hati turun common bile duct ke usus 12 jari. Nah dia ada yang bertangkai ke kandung empedu. Oh. Nah yang tangkai ini yang dibuang. Nanti di bawahnya lagi ada tangkai yang ke pankreas. Oh. Jadi jalan tolnya ya jangan disentuh dong. Oh, jalur utamanya ya, Betul. gitu. Jalur utamanya tetap. Jadi meskipun nggak ada kandungan empedunya, dia akan istilahnya ditutup jalurnya gitu ya. Terus kemudian lewat kamal badak aja, akhirnya nanti ke usus halusnya. Risiko jangka panjang ketika tidak ada kandungan empedunya tidak ada sama sekali dok. Iya, tidak ada yang bilang bahwa ini beresiko ini itu. Biasanya biasa-biasa aja sih. Oke. Ada pantangan khusus nggak atau ada do's and don'ts-nya ketika orang sudah hidup tanpa kandungan empedu? Tidak ada juga. Hanya pada saat tahap awal aja, waktu beradaptasi, ya jangan makan yang terlalu berlemak. Setelah itu tidak ada don'ts and do setelah jangka panjangnya. Dan tidak ada risiko kekambuhan atau terproduksi lagi batunya meskipun tidak ada kandungnya, dia di common bile duct-nya itu tidak akan mungkin terbentuk kristalisasi kolesterol di situ. Kalau yang itu ada, saya pernah baca sekitar 0,02% pasien dengan yang sudah dibuang kandung empedunya, pada beberapa orang terbentuk batu di hati atau di salurannya. Itu beda case. Beda case. Iya. Maksudnya case penyebabnya atau Dia lebih ke penyebabnya primary yang tidak diketahui sehingga terbentuk batu di hati. Tapi kan hanya 0,02% ya dok ya. Betul. Jadi kalau Anda punya permasalahan batu empedu ya solusi terbaiknya adalah di take out Sebaiknya kandungan dibuang. empedunya, karena ada juga yang sudah berusaha mungkin tapi batunya tetap terproduksi ya dok ya, dan Masih takutnya adalah tambah lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Dokter Sumanto hari ini. Ini jelas ya bagi Anda yang kaget juga tadi sudah sampai 200-an batu gitu ya. Untuk Anda yang sudah MCU dan dapat hidayah MCU ya dok ya. Karena mungkin banyak yang belum berani untuk MCU gitu ya. Segera MCU untuk mengetahui kondisi empedu Anda seperti apa. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Gading Serpong. Selamat Salam bincang hati juga. Terima kasih dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Sumanto. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Mathias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan empedu Anda, cairan empedu, kandungan empedu, dan saluran empedunya. Sampai jumpa.